Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Anwar dari kelas TI 2 akan mendemokan tugas akhir mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak, yaitu aplikasi CRUD menggunakan SQLite pada Android Studio. Baik, saya mulai penjelasannya. Pada tampilan awal, terdapat inputan NRP menggunakan edit text, nama menggunakan edit text juga, blog kelamin menggunakan radio button, status menggunakan checkbox, angkatan dan jurusan menggunakan spinner. Kemudian ada inputan foto. Di sini foto saya menggunakan plugin Android Image Grouper. Untuk sistemnya terdapat pada main activity. Nah, di sini setiap widget kita import terlebih dahulu seperti button, chatbox, edit text dan lain-lain. Kemudian kita menginisialisasikan setiap elemennya seperti checkbox dengan nama checkbox, DB helper dengan nama DB helper dan lain-lain. Nah, di sini ada menu item. Menu item itu ketika aplikasi dijalankan akan terdapat toolbar. Nah, di sini skemanya ada add test, nanti akan muncul atau meredirect ke intent main activity atau page main activity. Ada about, nanti akan meredirect ke page about. Komponen akan meredirect ke page komponen. Nah, penginisialisasikan itu mengambil ID dari setiap widgetnya. Seperti radio button mengambil dari ID radio button dan lain-lain. Nah, ketika tombol upload diklik akan menuju fungsi crop image masih dari mainActivity.java. Dan ada tampil data juga, nanti akan menuju intent tampilkan data. Clear akan menghapus semua value dari tiap widget. Dan button ini ambilnya dari save. Nah, button ini akan menjalankan fungsi database atau menyimpan data. Nah, di sini fungsi database memberikan variabel pada tiap-tiap value yang ada dari widget. Nah, misalkan ini ada edit text name, itu dari sini, edit text name dan sebagainya. Nah, kemudian value tersebut akan dikirim kepada DB helper dengan kolomnya masing-masing. Ini jika value-nya masih kosong, ada toast atau alert, data tidak boleh kosong. Jika tidak, akan memunculkan data berhasil tersimpan. Kemudian ada fungsi radio button click untuk fungsi dari ini jenis kelamin, mengambil value dari tiap radio button. Ini fungsi clear, atau dari sini fungsi clear akan menghapus semua tiap value yang tersimpan, jadi teks itu akan kosong. Ini fungsi untuk mengcrop image. Nah, data yang dikirim akan masuk ke database. Ini database-nya. Nah, ini database namanya, ini tabelnya ini, dengan mengimport database SQL helper dan kursor sebagai seperti posisi atau area ID. Nah, ini query-nya untuk membuat database-nya dengan nama-nama kolom yang sudah dibuat di atas. Di sini tiap variabel menggunakan
tipe data teks atau string, sedangkan untuk kolom foto menggunakan tipe data blob. Nah, ketika tombol lihat di save, nanti akan meredirect ke page tampilkan data. Ketika tombol tampil diklik, akan masuk ke intent tampilkan data. Nah, tampilkan data di sini hanya terdapat list view. Jadi tiap array atau data dari database akan masuk ke sini. Tampilkan data. Nah, tampilkan data itu terdapat beberapa menu. Yaitu ada edit data, lihat data, hapus data, dan lihat log. Pada menu pertama atau case pertama 0 akan masuk ke intent edit data. Yang kedua lihat data itu masuk yang kedua masuk ke lihat data. Yang ketiga hapus data, nanti akan masuk ke tampilkan data dengan fungsi hapus. Yang terakhir itu masuk ke web view, dimana menerima database ID dari DB helper sebelumnya. Masuknya ke data sini. Nanti list view itu akan masuk ke dalam sini. Jika salah satu menu diklik, misalkan edit data, kita masuk ke activity edit data. Nah, di sini tampilannya sama seperti main activity, hanya saja akan menimpa database yang sebelum telah ada. Activity edit data. Kemudian lihat data sama aja menerima ID dari DB helpernya, kemudian menampilkan ke komponen-komponen yang ada. Hapus akan menjalankan fungsi hapus, dan web view akan menerima ID dan kemudian ditampilkan ke dalam bentuk web view, mendapatkan web view-nya atau alamatnya. Oke, kita coba jalankan aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasinya. Terdapat inputan data NRP dengan tipe inputan number, misalkan 35, 39, 1. Nah, plugin dari image cropper ini akan dieksekusi pada saat mengambil foto atau mengupload foto. Oke, simpan. Data telah masuk ke database. Fungsi clear untuk menghapus semua dari value ini. Lihat, tuh bersih. Kemudian fungsi lihat akan masuk ke list view tadi. Nah, daftar list view ininya. Misalkan tambah baru.
Misalkan kita di sini coba tidak mengupload image, save. Nah, foto image akan menggunakan drawable atau gambar yang default. Seperti ini terdapat. Nah, ketika list view salah satu data diklik akan muncul tampilan berikut atau folder. Pada klik edit data, nah seperti tadi pada tampilan awal, cuma akan menimpa nilai yang telah ada. Misalkan ini edit. Nah, jadi misalkan mau lihat data, kemudian hapus data, lihat log dulu. Oke, masuk, hapus data, total, hapus. Oke, ini juga sama, lihat lognya. Jadi secara dinamik sesuai dari database tiap data. Kemudian di sini ada menu yang tadi di awal tuh, menu ada komponen Android Studio dan About.js app. Untuk tambah tugas akan meredirect ke tambah tugas yang awal. Nah, ke sini. Kemudian komponen akan masuk ke activity komponen. Sedangkan about this app akan masuk ke activity atau intent about. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.